Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi pada mata kuliah algoritma dan struktur data pertemuan ke-12. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi case. Ya, fungsi case di dalam C++ ataupun beberapa bahasa programming lain digunakan untuk pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan dengan beberapa alternatif yang merupakan penyederhanaan dari statement if-else dengan beberapa syarat dan aturan. Cara penulisan fungsi case yaitu diawali dengan penulisan switch. Switch kemudian ekspresi atau kondisinya ya. Kemudian dimasukkan konstanta ke-1, konstanta ke-2, ke-3 dan seterusnya. Diakhiri dengan default pernyataan terakhirnya apa. Dan tidak lupa, setelah setiap pernyataan dari setiap konstanta, kita tuliskan dengan break, titik koma. Sekali lagi kita masih menggunakan bahasa C++ sebagai bahasa program yang kita gunakan untuk membuktikan flowchart yang kita desain atau kita buat. Oke, kita contohkan ya. Membuat flowchart untuk program C++ untuk memilih hari dalam seminggu, di mana kita tahu bahwa hari itu ada 7. Kita kasih kode ya, Senin itu 1, kemudian 2 Selasa, 3 Rabu, dan seterusnya sampai 7 adalah Minggu. Jadi ada 7 hari, Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, dan Minggu adalah 7. Nah, kemudian kita diminta untuk memberi keterangan nama hari untuk setiap angka hari yang dipilih. Beri keterangan kalau hari Senin sampai Jumat itu beri keterangan hari kerja. Tapi kalau 6-7 ini adalah hari libur. Nah, selain angka 1 sampai 7, maka ada keterangan angka tidak valid. Misalnya kita masukkan angka 8, kita masukkan angka 0, kita masukkan angka 9, 10, maka tulisannya harus angka tidak valid. Ya. Oke, kita lihat bagaimana cara penggunaan case tadi untuk menentukan hari kerja. Nah, ini hanya keterangan saja untuk menuliskan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kode. Seharusnya yang kita masukkan kode 1, 2, 3, sampai 7. Tapi kalau di luar angka ini tadi, misalnya angka 8, maka akan dituliskan adalah kode hari tidak valid. Ini yang terakhir. Oke, jadi penulisan case kita cukup menuliskannya switch kode. Kode itu adalah tadi kode yang kita masukkan 1 sampai 7. Ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Kenapa sampai 5? Karena case 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah hari kerja. Oke, kemudian break, diakhiri break tadi ya. Lalu case 6, case 7 adalah hari libur. Ya, setelah itu sampaikan default. Yang artinya selain itu artinya apa? Artinya adalah kode hari tidak valid. Ya. Nanti kalau kita masukkan angka 8, 10, 12, maka yang muncul adalah kode hari tidak valid. Jadi kalau dimasukkan angka 1 sampai 5 yang muncul adalah hari kerja. Kalau dimasukkan angka 6 dan 7 yang muncul adalah hari libur. Oke, ini adalah program simpelnya ya. Bagaimana kalau bikin flowchartnya? Sama saja ya, tinggal menuliskannya. Kalau if 1, if 2, sampai if 5, tetap penulisannya menggunakan decision ya kalau case. Okay. Hanya realisasi di dalam programnya bisa menggunakan switch ini. Okay. Contoh yang pertama, buat flowchart dengan C++ untuk menginput 4 buah bilangan bulat, lalu mencetak salah satu bilangan yang nilainya paling besar atau mencari bilangan yang maksimum. Nah, ini kebalikannya. Kalau kasus yang kedua, kita mencari bilangan yang terkecil, jadi yang minimum. Logika kita, bagaimana cara pengerjaannya? Logika kita, ini untuk soal ketiga ya. Logika kita akan memasukkan, menginput, misalnya A, B, C, D. Kita minta entry dari keyboard. Dan kita harus membandingkan setiap angka ini dengan angka lainnya. Misalnya kita masukkan ini 35, di sini 70,
di sini 45, di sini adalah 69. Kita bandingkan. Bandingkan dong si A sama si B. Kalau yang karena kita mau cari maksimum berarti mencari yang paling besar ya. Kalau dia paling besar, masukkan misalnya ke dalam satu kotak. Nah, berarti kita harus punya suatu kotak yang kita kasih nama misalnya maksimum si max. Max ini nantinya adalah kotak yang berisi angka yang paling besar dari data yang kita masukkan ke dalam keyboard. Ya, pada saat masuk, bandingkan. Bandingkan dong yang ada di maksimum. Supaya yang ini 35 ini adalah masuk ke kotak, maka kita akan bandingkan apalah angka lebih besar daripada mak. Kotaknya kita kasih nama mak. Apakah angka lebih besar dari kotak mak? Kita masukkan angka yang pertama 35 ya. Berarti supaya 35 masuk, maka mak ini kita kasih harga awal sekecil-kecilnya. Ya kalau bilangan bulat ya berarti kita kasih harga awal 0. Nah, pada saat kita kasih harga 0, pertanyaan ini, angka lebih besar dari max? Iya jawabannya. Kalau iya, masukkan ke dalam kotak yang ini dihapus, diganti dengan 35. Begitu, cara bacanya gitu. Yang kedua, angka lebih besar dari max. Oh iya, 70 lebih besar dari 35 kan? Tukar kalau lebih besar, kalau iya berarti apa? Maknya diisi dengan angka. Ini coret, masukkan yang 70. Nah, baca berikutnya. Angka lebih besar dari max. 45 enggak ya, diamin aja. Angka lebih besar dari max. Enggak, 69. Angka saya di max 70. Ya udah diamkan saja. Berarti kesimpulannya nanti maksimum itu adalah nilainya adalah 70. Begitu logikanya. Untuk soal yang pertama. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua? Untuk soal kedua, karena kita mau mencari nilai yang paling kecil, maka kita siapkan juga kotak namanya minimum. Misalnya angka sama masih 35, 70, 45, 69. Kalau angkanya hanya 4 begini, kita pasti tahu dong nilai paling kecil adalah 35. Ini kalau angkanya hanya 4. Bagaimana kalau angkanya ada ratusan, ada ribuan? Akan kerepotan kita kalau tidak menggunakan bahasa program. Contohnya bandingkan lagi, apakah angka lebih kecil sekarang karena mencari yang paling kecil ya? Apakah angka lebih kecil dari dari min? Kita kasih nama min tadi ya. Kita hapus dulu, kita ganti. Oke, dari min. Apakah angka lebih kecil dari min? Supaya angka 35 itu masuk, maka saya harus memasukkan ke dalam min ini adalah angka yang besar ya, supaya 35 masuk. Apakah 35 lebih kecil dari min? Maka saya masukkan minnya sini angkanya misalnya 999. Sejuta, ya nggak apa-apa deh. Pokoknya paling besar aja angkanya dari angka-angka yang kita entrykan ke dalam komputer kita. Oke, pas pertanyaannya, apakah angka 35 lebih kecil dari min? Iya, orang minnya isinya 9. Iya, berarti coret 35-nya masuk. Nah, jadi kalau iya jawabannya, maka minnya itu berisi angka. Gitu ya. Yang kedua, 70. Apakah angka 70 lebih kecil dari min? Tidak ya, lewatin saja. 45 lebih kecil enggak? Lewatin. 69 lebih kecil dari 35? Tidak, berarti lewatkan saja. Maka kesimpulannya minimum adalah angka 35. Logikanya seperti itu. Anda bisa membuatnya dalam bentuk flowchart yang lebih lengkap, lalu memasukkannya ke dalam bahasa program C++. Oke, untuk latihan 3, buatlah flowchart untuk kasus berikut, di mana syarat untuk mengajukan beasiswa 100% di awal semester 5 di sebuah perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Kalau nilai mahasiswa itu lebih besar sama dengan 85 nilai absensinya, dan nilai akademik lebih besar sama dengan 85, maka dia akan dapat beasiswa 100%. Jadi nggak bayaran sama sekali. Tapi bisa juga, kalau syarat yang pertama nggak memenuhi, dia bisa mendapat beasiswa 75% dengan syarat absensi lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80, dan nilai akademiknya lebih besar sama dengan 75. Serta SKS-nya 80 atau menjadi pejabat kelas.
ya, kalau mau nilainya 75. Nah, ini buatlah instruksinya di dalam bahasa program C++. Perlu diingat seperti pada mata kuliah kita sebelumnya, ada operator yang disebut dengan operator logika. Ada AND, dalam C++ dituliskan seperti bentuk aslinya ya, ada AND. Dalam simbol ada yang menuliskannya begini. Ya, nanti dibuatkan programnya dengan menggunakan AND atau OR, tergantung kebutuhan. Inputnya ada nama siswa, NPM, nilai rata akademik, nilai absen, jumlah SKS, pejabat kelas ya atau tidak. Lalu outputnya diminta untuk menerangkan apakah mahasiswa tersebut mendapat beasiswa 175% atau tidak dapat beasiswa. Nah, ini adalah kasus soal yang ketiga. Ini kita lihat, ini flowchartnya, flowchart dari pernyataan kasus ini tadi, ya. Kita lihat inputannya, masukkan inputan, ya. Kemudian apakah input ya, apakah AB lebih besar? AB itu absen berarti ya. Apakah AB lebih besar dari 80N? Lihat di dalam penulisan di dalam flowchart boleh ditulis dengan N seperti ini, ya, atau boleh tadi pakai tanda double tadi, tanda ganti tadi. Itu tadi ya, nggak bagus ini tanda dannya, ya. Tanda ini boleh, tanda ini boleh and atau or, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan hasilnya adalah menyatakan apakah mendapat beasiswa atau tidak mendapat beasiswa, atau 75% atau mendapat 100%. Jadi ada 4 tingkatan ya. Mendapat 100, 75, tidak mendapat beasiswa. Ya. Oke, ini contohnya bisa dipraktekkan. Dan ini adalah contoh flowchart menggunakan. Jadi ingat kalau pakai ini, berarti pakai apa? Ada simbol seperti ini, berarti pakai while ya, while. While untuk menghitung. Perhatikan masih ada tandanya plus. Ini contoh soal penjumlahan sih ya, penjumlahan. Oke, ini juga sama contoh untuk bilangan ganjil. Ya, perhatikan masih menggunakan tanda plus. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, bisa kita lihat nanti hasilnya. Ini adalah memunculkan angka 1 sampai 10 seperti yang di materi kita sebelumnya. Oke, sekarang bagaimana cara menghilangkan tanda ini? Sudah kita bahas pada pertemuan ke-11 ya. Masih ada tanda plus sama dengan 55. Gitu ya. Kita harus hilangkan. Ini juga sama. Menghilangkan tanda plus. Bagaimana tanda menghilangkan tanda plusnya? Supaya yang muncul adalah tanda sama dengan. Maka kita gunakan, boleh menggunakan if, ya. Boleh menggunakan yang tadi saya sebutkan pakai mode. Ya, genap ganjil gitu, bisa digunakan seperti itu. Ini adalah program dan contohnya. Ini adalah terakhir tadi yang kita bahas. Nah, untuk yang ini tadi, ini menggunakan if. Oke, sampai sini materi kita pertemuan ke-12. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.